Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai dalil proyeksi. Adapun anggota kelompok kami, yaitu berjumlah 4 orang. Yang pertama, ada saya sendiri, Cindy Eka Saputri, dengan NIM A1C221021. Selanjutnya ada Anissa Elvi Rahmi dengan NIM A1C221070 yang akan memaparkan materi mengenai dalil proyeksi pada segitiga tumpul. Selanjutnya ada Dinda Putri Lestari dengan NIM A1C221034 yang akan memaparkan materi mengenai dalil proyeksi pada segitiga lancip. Dan yang terakhir ada Najwa Olivia Anissa Rambe dengan NIM A1C221090 yang akan membahas mengenai contoh soal. Next. Di sini selain sebagai moderator, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dalil proyeksi. Proyeksi adalah pemetaan suatu daerah, bisa titik, garis, atau bidang secara tegak lurus terhadap daerah lainnya. Rumus dalil proyeksi pada segitiga dapat dicari dengan memproyeksikan salah satu sisi segitiga dengan sisi segitiga yang lain. Adapun macam-macam dalil proyeksi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dalil proyeksi pada segitiga tumpul, dan yang kedua dalil proyeksi pada segitiga lancip. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dalil proyeksi. Untuk materi selanjutnya yaitu dalil proyeksi pada segitiga tumpul akan disampaikan oleh Anissa Elvi Rahmi. Kepada Anissa kami persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian dalil proyeksi pada segitiga tumpul. Pada segitiga ABC, garis BC diproyeksikan dengan garis AB, sehingga menghasilkan garis DA. Panjang DA dapat dicari dengan menggunakan dalil proyeksi pada segitiga tumpul, yaitu DA sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat dikurang AC kuadrat per 2AB. Dengan pembuktian, segitiga CDA berlaku teorema Pitagoras, CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang DA kuadrat sebagai persamaan 1. Segitiga CDB berlaku teorema Pitagoras, CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang DB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang DA tambah AB dikuadratkan sebagai persamaan kedua. Samakan kedua persamaan sehingga AC kuadrat dikurang DA kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang DA tambah AB dikuadratkan. AC kuadrat dikurang DA kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang DA kuadrat dikurang 2DA dikali AB dikurang AB kuadrat. Sehingga terbukti DA sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat dikurang AC kuadrat per 2AB. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Anissa Elvi Rahmi yang telah memaparkan materi mengenai dalil proyeksi pada segitiga tumpul. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dalil proyeksi pada segitiga lancip akan disampaikan oleh teman kita, Dinda Putri Lestari. Kepada Dinda kami persilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembuktian proyeksi pada segitiga lancip. Tidak jauh berbeda dengan dalil proyeksi segitiga tumpul, pada segitiga lancip ABC, garis CA diproyeksikan dengan garis AB, menghasilkan garis AD, sehingga panjang AD dapat dicari menggunakan dalil proyeksi pada segitiga lancip, yaitu pembuktian. Segitiga ADC berlaku teorema Pitagoras. CD kuadrat sama dengan CA kuadrat dikurang AD kuadrat persamaan 1. Segitiga CDB berlaku teorema Pitagoras. CD kuadrat sama dengan
BC kuadrat dikurang DB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB dikurang AD dikuadratkan. Persamaan 2. Samakan 2 persamaan sehingga CA kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB dikurang AD dikuadratkan. CA kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat ditambah 2AB dikali AD dikurang AD kuadrat. Maka terbukti AD sama dengan CA kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang BC kuadrat per 2AB. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Putri Lestari yang telah memaparkan materi mengenai dalil proyeksi pada segitiga lancip. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai pembahasan tentang contoh soal yang akan disampaikan oleh Najwa Olivia Nisarambe. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh dalil proyeksi. Soalnya diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 8 cm dan BC sama dengan 6 cm. Titik M dan N terletak pada AC, sedemikian hingga DM dan BN tegak lurus pada AC. Tentukan panjang MN. Segitiga ADC siku-siku di D, sehingga dengan Pitagoras diperoleh AC sama dengan 10 cm. Garis DM adalah garis tinggi pada segitiga ADC, sehingga bisa kita terapkan dalil proyeksi. Dan kita lanjut ke pembahasan. Panjang AM pada gambar segitiga yang bawah. CD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali AC dikali AM. 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali AM. Hasil dari 8 kuadrat yaitu 64, hasil dari 6 kuadrat yaitu 36, hasil dari 10 kuadrat yaitu 100, 2 dikali 10 yaitu 20, jadi 64 sama dengan 36 ditambah 100 dikurang 20 dikali AM. AM hasilnya 3,6. Panjang AM sama dengan panjang CN, sehingga CN sama dengan 3,6. Panjang MN sama dengan AC dikurang buka kurung AM ditambah CN tutup kurung. Sama dengan 10 dikurang buka kurung 3,6 ditambah 3,6 tutup kurung. Maka kita jumlahkan 3,6 ditambah 3,6 yaitu 7,2. Jadi 10 dikurang 7,2 sama dengan 2,8. Jadi panjang AM sama dengan 2,8 cm. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa Olivia Nisarambe yang telah membahas mengenai salah satu contoh soal. Dengan berakhirnya pembahasan dari Najwa, maka berakhir pula pemaparan materi dari kelompok kami. Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.